Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari yang begitu banyak. Dari mulai berjalan, berlari, menulis, berolahraga, dan lain sebagainya. Semua itu atas izin Allah karena Allah memberikan instruksinya kepada otot yang ada pada tubuh kita. Ya, apa itu otot? Bagian-bagian yang ada dalam tubuh kita. Seperti apa itu otot? Apa yang dimaksud dengan otot? Otot adalah alat penggerak bagian-bagian tubuh. Otot termasuk alat gerak aktif. Otot dibedakan menjadi dua. Otot dapat mengalami berkontraksi atau mengkerut. Dan juga otot bisa dikatakan relaksasi atau mengendur. Gambar ini mencontohkan otot sedang berkontraksi. Ketika tangan kita tekuk, maka otot bisep ini akan berkontraksi dan dia akan mengalami gendut seperti ini. Ya. Yang gambar kedua, ini adalah kondisi otot sedang relaksasi. Ketika tangan kita luruskan, maka otot bisep ini rileks. Bukti rileksnya adalah otot ini mengendur. Ya, itu adalah hal-hal apa saja yang dialami oleh otot. Yang berikutnya, bagian-bagian otot. Otot ini memiliki bagian. Serabut-serabut otot tersusun dari serat-serat otot atau miofibril. Serabut-serabut otot pada hakikatnya adalah sel-sel otot. Ini bagian yang di tengah dari otot dia menggembung. Sedangkan bagian ujung-ujungnya dia mengecil. Kedua bagian ujung ini bersifat keras dan juga liat. Maka disebut dengan urat atau tendon bagian ujung-ujung ini. Tendon yang menempel pada tulang yang dapat bergerak disebut insensio. Sedangkan tendon yang menempel pada tulang yang tidak dapat bergerak disebut origo. Itu adalah serabut, otot, serta bagian-bagiannya. Bagaimana dengan prinsip kerja otot? Otot pun bekerja. Ada dua prinsip kerjanya. Otot bekerja di bawah sadar atau dapat dikendalikan oleh diri kita. Biasanya otot-otot ini kita sebut dengan otot sadar karena kita mengerjakan pekerjaan itu dalam kondisi sadar. Contohnya saat kita makan, berlari, menulis, dan lain sebagainya. Yang jelas kerja otot itu di bawah kesadaran manusia. Dan yang kedua prinsip kerjanya adalah tidak sadar. Ada otot yang bekerja dalam kondisi kita tidak sadar. Jadi tidak dapat dikendalikan. Otot ini bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Ya, contohnya adalah otot yang ada pada jantung. Masya Allah, dia tidak pernah capek untuk bekerja. Itulah karunia-karunia dari Allah. Ada macam apa saja otot-otot itu? Kita lihat, ada yang namanya otot polos. Bagaimana ciri-cirinya otot polos? Bentuknya menggelendong, intinya ada di tengah, ini searah dengan panjang selnya, miofibrinnya, gerakannya tidak sadar. Ya, kemampuan kontraksinya lambat, teratur, tidak mudah lelah. Ada di mana dia otot polos ini? Otot polos ada di dinding organ dalam. Contohnya di usus pembuluh darah, saluran pencernaan, trakea, dan saluran ekskresi. Itu adanya otot polos. Lalu bagaimana dengan otot yang lain? Yang berikutnya adalah otot lurik. Bagaimana karakteristik otot lurik? Bentuknya silindris seperti tabung. Ini ya, bentuknya silindris seperti tabung. Inti ototnya ada banyak, dia ada di tepi-tepian. Di tepi, di pinggir-pinggir gitu.
Miofibrilnya seratnya melintang, bergaris-garis. Sifat kerjanya adalah sadar. Jadi otot lurik ini dikerjakan oleh manusia saat kita sadar. Dia kemampuan berkontraksinya cepat namun mudah lelah. Ada di mana dia? Dia melekat pada rangka. Otot ini melingkar pada mata dan juga mulut. Terdapat di wajah juga otot lurik ini. Ya. Dan yang berikutnya adalah karakteristik dari otot jantung. Bagaimana dia otot jantung? Betul, bentuknya silindris. Dia bercabang. Nah, bercabang. Ini ciri-cirinya. Intinya banyak. Letaknya ada di tengah inti-inti selnya. Miofibrilnya seratnya melintang, bercabang. Sifat gerakannya pada otot jantung, dia tidak sadar. Kemampuan kontraksinya lambat, tidak mudah lelah. Lokasinya berada di mana otot jantung ini? Adanya di jantung, di dinding jantung. Sampai di sini pelajaran kita tentang otot. Semoga rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang Allah berikan, semua otot-otot yang dititipkan kepada kita sehingga kita bisa bergerak secara aktif. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua paham apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.